Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Serta salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini adalah cara menggapai nafsu mutmainnah, cara mencapai jiwa yang tenang. Pasti kita semua mau ya. Baik, kita buka dulu dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30, surat yang ke-89. Kita baca kan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, siapa yang tidak menginginkan agar dipanggil oleh Allah jiwa yang tenang? Pasti kita semua mau. Nah, itu semua kita bahas hari ini. Bagaimana cara kita menggapai jiwa atau nafsu mutmainnah. Yang pertama kali kita pahami, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang senantiasa tentram, nafsu yang senantiasa tenang, rindu pada Allah SWT. Nafsu yang senantiasa jiwanya tenang ketika mengingat Allah, jiwanya tentram ketika mengingat Allah. Dia rindu bersama dengan Allah, rindu berlama-lama dengan Allah, hanya beribadah semata-mata karena Allah. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai nafsu mutmainnah. Walaupun memang perlu perjuangan. Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus bertawakal atas segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Tawakal, ridho kita apa yang Allah berikan kepada kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Kita ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ya, dengan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah, kita menjadi orang-orang yang menjadikan Allah tempat kita menyembah, tempat kita beribadah, tempat kita tunduk, menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, panutan kita, tuntunan kita, dan menjadikan Islam sebagai agama kita yang kita penuhi segala syariat-syariatnya. Setelah kita ridho, kita memang bertawakal. Tadi makanya dikatakan bertawakal kepada Allah dengan segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Karena kita adalah hamba Allah. Ridho terhadap apa yang Allah berikan, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Dan sebenarnya Allah telah memberikan ketentuan, ketetapan itu adalah untuk menjaga kita. Itu yang pertama kali. Kita ridho dan tawakal kepada ketentuan-ketentuan Allah agar jiwa kita tenang, tentram, agar jiwa kita senantiasa mengingat Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, cara menggapai daripada nafsu mutmainnah ini adalah kita senantiasa gemar melakukan kebaikan. Karena gemar melakukan kebaikan karena kita yakin kita akan bertemu dengan Allah. Kita yakin pertemuan yang pasti itu adalah pertemuan dengan Allah. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini akan kita tinggalkan. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang bisa memerangi hawa nafsunya. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang bisa mengedepankan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai takwa
yang gemar melakukan kebaikan demi kebaikan. Ya, Masya Allah, banyak perintah-perintah Allah yang bisa dia lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Al-Quran ini adalah pedoman kita, petunjuk kita, menuntun kita supaya kita terarah, gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Satu kebaikan dia lakukan, selesai, dia lakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu yang kedua, gemar melakukan kebaikan. Yang ketiga, cara menggapai daripada sifat yang tenang, jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah ini adalah dia takut dosa, dia takut berbuat maksiat, dia berhati-hati. Kenapa? Karena dengan maksiat yang dia lalai itu selama kelamaan akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi kemaksiatannya. Tapi ketika dia tahu ada maksiat, dia cepat istighfar, cepat mohon ampun kepada Allah, cepat dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahannya, dan cepat beristighfar sebanyak-banyaknya. Dia takut berbuat dosa. Orang yang nafsunya mutmainnah, dia berusaha ingin membersihkan jiwanya. Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa beruntung kalau dia membersihkan jiwanya, dan orang-orang yang rugi kalau dia mengotori jiwanya. Orang yang jiwanya tenang, nafsu mutmainnah, dia berusaha memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya dengan gemar melakukan kebaikan demi kebaikan. Itu yang ketiga. Apalagi yang dilakukan untuk menggapai daripada nafsu mutmainnah ini adalah kesungguhan, tekad yang membaca. Karena kita ini harus sungguh-sungguh. Beribadah itu harus sungguh-sungguh, bukan beribadah sekedarnya, sholat sekedarnya, puasa hanya sekedarnya. Tidak, ada kesungguh-sungguhan, ada mujahadah. Sungguh-sungguh kita beribadah karena kita ingin yang terbaik di hadapan Allah, melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Allah. Kita ingin hanya Allah yang menilainya, bukan terbaik di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia kita mendapatkan penghargaan, minta ridho manusia, kita capek. Tapi mintalah ridho Allah. Bersungguh-sungguh kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Bersungguh-sungguh kita ingin mencapai ridho Allah. Bersungguh-sungguh kita bertekad, saya ingin memperbaiki diri saya. Umur saya semakin lama semakin menipis. Umur saya dan para menonton semuanya seperti batu es, mencair. Sampai waktunya kita pulang kepada Allah. Apa yang kita akan bawa kalau kita pulang kepada Allah kecuali dengan amal soleh kita? Bekal apa? Kekayaan, harta, gelar, semuanya ditinggalkan. Yang kita bawa adalah amal soleh kita, keimanan kita, anak kita, suami kita, istri kita, pasangan-pasangan kita, harta kita, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi amal soleh lah yang kita bawa. Jadi dengan demikian kita punya kesungguhan untuk bersegera kepada amal-amal kebaikan. Kemudian apalagi yang dilakukan ketika kita ingin menggapai nafsu mutmainnah adalah dia sangat menghargai waktu. Ya, karena Allah bersumpah, wal asri demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dia ingin kehidupannya, waktunya, umurnya untuk beriman dan beramal soleh. Begitu Allah, kita bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih hidup. Sementara ada di alam barzah sana orang-orang yang minta dikembalikan berdoa kepada Allah dan diberi kesempatan kembali ke hidup dunia untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Alhamdulillah kita masih hidup. Nyawa kita masih ada di raga kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa beramal soleh. Dan yang selanjutnya, apa yang kita lakukan agar kita bisa menggapai nafsu mutmainnah ini adalah berdoa, minta kepada Allah. Karena hanya dengan rahmat Allah, dengan hanya izin Allah lah kita ini akan terjaga. Minta sama Allah, ya Allah tuntun hambamu yang lemah ini. Ya Allah, tuntun hamba ini agar senantiasa jiwa ini adalah jiwa yang Engkau redoi, ya Allah. Jiwa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, ya Allah. Jiwa yang senantiasa berada pada syariat-syariat-Mu, ya Allah. Ya, nah, begitulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai jiwa yang tenang tadi. Nafsu mutmainnah memang berat, tetapi kita harus mencoba. Kalau tidak mencoba, kapan kita mau berusaha dan memulai? Kita mulai. Para penonton dan saya semua, mari sama-sama kita memulai menjadikan diri kita memiliki jiwa yang tenang, nafsu yang mutmainnah, sehingga kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan jiwa yang tenang. Mudah-mudahan bermanfaat kajian yang singkat yang sederhana ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.